untuk sampai kemarin ini itu seperti soal penataan aset seperti merasa masa bodoh saja, seperti merasa tidak konsentrasi ke sana, sehingga itu dibuktikan dengan sejumlah aset-aset milik saya di Desa Batu Cermin juga itu sudah diperjualbelikan, ada beberapa oknum itu merasa dirugikan, dan tidak ada keseriusan pemerintah desa juga untuk mengambil sikap tegas untuk menata atau memindahkan mereka yang rata-rata sudah membeli tanah yang di atas lahan-lahan milik Pemda itu sendiri. Jadi ada dua sebenarnya lembaga selain BPN tadi itu, pemerintah sendiri, bidang aset sendiri itu mereka juga tertutup mengenai informasi terkait aset-aset yang dimiliki oleh daerah Manggarai Barat ini sendiri. Itu kadang mereka lepar tanggung jawab lah, misalnya pihak aset sendiri harus ke pemerintah desa, pemerintah diri lempar tanggung jawab itu urusan aset dan lain sebagainya. Dan faktanya di lapangan lokasi-lokasi itu sudah dikuasai oleh masyarakat yang dimana mereka membeli tanah tersebut dan membangun rumah. Ya, kita berharap dua lembaga ini, pemerintah daerah terus BPN sendiri, seharusnya akses itu tidak boleh ditutup dan harus terbuka kepada teman-teman media sehingga kita menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya kepada masyarakat, yang tujuannya bagaimana masyarakat mengurus sertifikatnya itu dengan baik dan benar, karena rata-rata juga masyarakat di Labuan Bajo ini kan mengurus sertifikat itu kalau tanahnya mau dijual. Terus ya dua hal itu sajalah yang pelajaran kita yang paling merasa sulit selama ini, ya, dua akses itu, ya, pihak BPN sendiri, terus pihak pemerintah sendiri, terlebih pihak aset. Ya. Oke. Masih ada tambahan, Bung Gerasimus? Atau nanti diperdalam di ini nanti, diskusi lanjutan? Atau masih ada hal-hal yang masih di ini, ingin dipaparkan? Nanti setelah teman-teman yang lain juga nanti akan ditambahkan. Siap. Ini menarik sekali kalau saya tangkap tadi dari pengalaman Bang Gerasimus ini, dari pengalaman dia sebagai jurnalis, ada isu penting ya tentang tata kelola governance. Ada dua hal yang ditekankan. Pertama tentang problem akses terhadap informasi di pemerintah daerah. Ada juga isu tentang isu korupsi, tentu yang melibatkan oknum-oknum di BPN juga, dan juga ada problem policy di sini, di mana kebijakan penataan aset itu tidak menjadi prioritas di level daerah. Apakah kalau kita lihat sepertinya ini saling terkait satu sama lain ya. Ketertutupan akses itu bisa saja karena ada konteks atau setting politik di belakangnya, bisa saja ada problem korupsi yang membuat keterbukaan akses itu menjadi isu yang penting. Saya kira ini nanti yang bisa kita perdalami di dalam diskusi lanjutan. Kita lanjut ke pemantik berikutnya, Bung Franciscus. Kira-kira seperti apa pengalaman sebagai praktisi hukum di Labuan Bajo? Silakan. Baik, terima kasih Abang Ignatius. Selamat malam untuk peserta diskusi semua. Jadi saya di pertama-tama ini menyampaikan terima kasih karena kita sekali lagi membuat sebuah diskusi yang saya pikir topik ini akan tidak pernah dingin ya, hangat terus di Labuan Bajo. Jadi di satu sisi kita mau untuk kemudian mengungkap hal-hal yang kemudian selama ini banyak masih menjadi misteri gitu. Dalam sisi penegakan hukum pun juga
Nah, kita tentu dikejutkan dengan kejadian Kerangan, ya. Sudah sejak dulu, jauh sebelumnya itu juga ada pergolakan yang berkenan dengan Pantai Pede, ya, Pantai Pede. Tapi sebenarnya begini, supaya agak mencakup secara keseluruhan, kalau tadi sudah disentil tentang tanah tanah-tanah Pemda, penguasaan tanah-tanah Pemda, mafia-mafia yang bergerak di pemerintahan, ataupun mafia-mafia tanah yang kemudian membancakkan lahan-lahan Pemda, supaya lebih berimbang, ya. Saya pikir mafia itu bergerak tidak hanya sekedar di lahan-lahan Pemda. Mafia yang bergerak di Labuan Bajo juga itu bergerak pada sektor-sektor lahan-lahan privat, pribadi juga, ya. Nanti kita akan berkembang dalam diskusi. Yang saya kerap temukan itu adalah tidak ada satupun mafia yang kemudian mau bergerak kalau dia tidak menggolkan sebuah legalitas dari tanah. Itu dulu. Jadi persoalan yang utama yang dia mau golkan awalnya adalah dia harus membuat atau menggolkan legalitas tanahnya. Ya, jadi bagaimana surat-surat kepemilikannya itu yang harus dia golkan. Nah, ketika dia berpikir untuk ke situ, maka dia sudah memiliki pemetaan sporadik kepada kantor desa. Bahkan ini informasi yang saya pikir, ya, patut akan ditindaklanjuti kalau memang ada bagian dari penegak hukum juga yang lain di sini, semacam polisi atau jaksa. Di beberapa kepala desa di Manggarai Barat ini, ada yang menerapkan 1%, ya, untuk setiap transaksi atau setiap pihak-pihak secara perdata yang mau untuk membuat sertifikat hak miliknya, yang kemudian sudah dipastikan tujuan akhirnya itu untuk menjual. Jadi sudah ada pertemuan penjual dan pembeli yang kemudian untuk membuat surat-suratnya itu dibawalah atau mereka hadir kemudian di kantor desa. 1% tanpa perdes, ataupun ada perdes pun juga itu tidak tahu dari mana dasarnya, ya, konsideransinya, dasar pikirnya sampai lahirnya pungutan-pungutan seperti itu. Nah, saya pikir pejabat-pejabat seperti inilah yang kemudian melahirkan mafia, ya. Mafia ini kan kita tahu sangat identik dan akrab dengan kemampuan finansial. Nah, ataupun mereka sudah lebih dulu dapat pembeli, ya, calon pembeli. Nah, ini yang kita lihat sekarang ini. Jadi ketika desa yang menjadi garda terdepan untuk pengurusan beberapa syarat-syarat kepemilikan, data-data kepemilikan, atau yang kita sebut data fisik dan data yuridis yang kemudian harus diperoleh dari desa supaya mengikat asas publisitas, itu kemudian sangat mudah sekali pihak desa itu untuk memperjualbelikan data-data itu. Katakanlah sporadik, sudah menjadi barang umum, ya. Untuk mengurus sertifikat itu mahal di sini. Jadi teman-teman nanti akan berkembang dalam diskusi ini. Mahalnya itu karena apa? Karena itu tadi, berhadapan dengan pejabat-pejabat itu akan selalu kita temui pungutan-pungutan seperti itu. Itu satu. Terus beberapa modus-modus yang kerap saya jumpai dalam mafia tanah itu, ya. Saya pikir utamanya itu adalah apa? BPN ini kan pejabat yang bergerak di sektor keputusan tata usaha negara, menerbitkan sertifikat, begitu. Jadi dia harus mengikat keterbukaan supaya sebelum ada pihak-pihak atau ada pihak-pihak yang merasa oh, ini orang ini sudah mencoba mengajukan permohonan tanah saya, begitu, atau ada pihak lain begitu yang mengklaim, maka sedini mungkin dia cegah, gitu. Dia cegah. Maka penting itu yang kita sorot utama adalah keterbukaan. Bagaimana format keterbukaan itu tidak dijalankan sama sekali oleh BPN. Itu yang terjadi sekarang, begitu. Nah, sehingga bayangkan saja ketika di beberapa kasus kita temukan ada saksi batas yang sebenarnya itu tidak memiliki hak yang berbatasan dengan sebuah objek yang sedang
diajukan pembuatan sertifikatnya, tetapi kemudian dinyatakan sebagai saksi batas pada pengajuan atau pengusulan sertifikat sebuah tanah. Nah, ini tiba-tiba saja muncul, ada yang tidak punya tanah tapi mengaku sebagai saksi batas. Kacau lagi di beberapa kasus case yang kita temukan itu, yang mengaku sebagai saksi batas juga ini, dia itu adalah calo, orang yang turut serta mencari pembeli. Tapi semua ini goal gitu, terbit sertifikat. Yang dibutuhkan mafia itu kan legalitas itu saja, ya begitu. Legalitas. Terus apa makna dari pasal 32 PP nomor 24 tahun 97? Makna sertifikat itu data fisik dan data yuridis sepanjang itu benar, begitu. Nah, mereka juga itu, saya pikir budaya uang yang tadi sudah disentil oleh Bung Satria itu nampak sekali terlihat di BPN. Ketika uang itu sudah masuk, mereka dengan cepat tidak kaji lagi, tidak gali lagi lebih jauh. Sepanjang berdasarkan dokumen mereka langsung ikut aja pengukuran, begitu. Pengukuran juga tertutup. Ini hutan-hutan semua ini masih banyak di Labuan Bajo sini. Jadi tidak ada yang tahu mereka. Jadi itu kita saya pikir juga BPN-nya sebagai sebuah lembaga negara juga saya lihat bingung untuk menentukan format keterbukaan bagaimana yang kemudian dibuat untuk supaya sedini mungkin mencegah praktik mafia itu. Kepala desa sudah dengan mudahnya untuk dibeli, ya, membuat menandatangani berkas-berkas warga. Ke BPN juga dengan mudah melakukan pengukuran kompleks. Dan yang menarik juga itu adalah pejabat yang diharapkan negara untuk hadir untuk kemudian ini juga notaris dan PPAT itu terkadang juga, ya, ini kita harus terbuka ngomong. Terkadang juga ya mereka terlibat. Kita tidak bisa menyangkal itu karena sudah ada satu, meskipun kita mengedepankan asas presumption of innocence, sudah ada satu notaris yang menjadi tersangka sekarang, ya, dalam konflik lahan kerangan itu. Sudah ada satu notaris. Jadi saya pikir itu yang kemudian pengalaman-pengalaman yang saya temukan. Ada beberapa pola juga yang menarik di sini. Kemarin juga sempat disentil, diangkat oleh media, ya, soal modus-modus penggunaan penegak hukum. Jadi ada polisi berpangkat, kemudian mengusulkan pembuatan sertifikat, menjaga lahan itu, melakukan pressure, tekanan-tekanan. Itu semua yang terjadi di Labuan Bajo kita tercinta ini. Jadi di beberapa kasus kita temui seperti itu. Nah, terus orang kita sendiri juga, orang lokal kita sendiri juga. Nah, saya pikir itu yang kemudian ketika terjadi mafia itu, ketika laku, kemudian deal, dia lupakan sudah perbuatan mafia itu. Dengan mudah dia terima duit. Padahal esensinya adalah kita mau berantas mafia itu. Ketika perdamaian itu menjadi satu solusi, itu banyak itu terjadi di kasus-kasus yang saya ketahui informasinya itu. Bahwa terang-terangan itu ada perbuatan mafia, menggelapkan surat-surat berharga, atau membuat surat-surat palsu. Begitu. Tiba-tiba saja ketika pembelinya di depan mata, deal-lah mereka. Itu kemudian sudah, damai aja. Lanjut gitu. Sama orang yang tadi ini terang-terangan memiliki hak penuh atas tanah itu. Jadi ini kompleks, ya, mulai dari BPN, dari kepala desa. Saya pikir itu garda terdepan sebenarnya. Jangan main gila dengan sporadik itu. Itu sporadik itu. Nah, jadi kalau kepala desa sebagai pejabat yang dekat dengan objek ketika seseorang mengusulkan pembuatan sertifikat, itu saja dia tidak mengetahui atau dia tidak melakukan mekanisme secara terbuka, menggali betul benar tidak yang bersangkutan itu menguasai tanah itu. Kalau dia tidak melakukan hal seperti itu, mekanisme yang seperti itu, ya mafia itu akan dengan
dengan lugas ya, dengan mudah dia. Nah, kita ini masalah juga utama itu dengan orangnya. Kepala-kepala desa itu 1%. Kalau kita hitung saja sudah berapa triliun itu transaksi tanah. Berarti kepala desa itu sudah banyak yang ini. Ya kita harapkan itu ke depannya itu bahwa untuk memberantas mafia tanah ini kita butuh person-person yang kemudian menegakkan aturan secara ini. Kita tidak bisa bertumpu pada yang lain. Bahkan sekarang ini saya dengar itu wacana soal sertifikat online itu saya juga masih ragu sertifikat online. Apalah, saya pikir orangnya ini kita permasalahan orang. Jadi penegak hukum kita butuh itu. Nah, saya rasa positif ketika Kepolisian Republik Indonesia kemudian melemparkan, saya pikir bukan wacana lagi ya, sudah mengeluarkan satgas mafia. Karena kepolisian itu banyak bermain di Labuan Bajo ini. Ini saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya keluarkan. Kita banyak mendengar itu nama-nama orang-orang tertentu di kepolisian yang bermain. Saya pikir kalau memang seirama dengan tujuan Kapolri ya, baiknya Satgas itu ya harus kembali kepada person-person yang memang benar-benar ini. Atau datangkan dari pusat lah. Jangan orang-orang lokal sini ya, kalau mau bergerak betul untuk berkomitmen dengan Pemda. Ya, jadi untuk sementara saya pikir itu dulu, KE Ignas, hal-hal yang berkenaan dengan pengalaman yang saya. Terima kasih Bung Francis, luar biasa sekali ya. Saya mencatat ada beberapa poin penting ya. Jadi diskusi kita tentang mafia tanah tidak hanya terfokus pada cerita tentang aset-aset Pemda, tapi juga bahkan lahan-lahan yang dianggap privat, itu juga banyak dimensi yang sifatnya koruptif dalam proses-proses legalitas. Dan saya mencatat dimensi legalitas itu menjadi pintu masuk penting dari mafia tanah itu sendiri. Dan kalau kita lihat dari bingkai atau skema besar dari mafia itu melibatkan berbagai macam institusi maupun orang. Kalau saya catat ada sekitar 9 lah komponen penting. Pengusaha itu pihak desa gitu, institusi pemerintahan itu ada BPN gitu, ada juga pemerintah daerah gitu kan, perorangan itu ada calo gitu, ada juga pengacara, ada polisi gitu, dan juga tentu warga lokal. Saya kira ini semacam ya memang bisa dibilang lingkaran yang luar biasa skema yang dibangun kan, sehingga proses-proses menciptakan satu legalitas yang koruptif tadi itu berlangsung begitu masif di sana kan. Saya kira luar biasa ini pemaparan dari Bung Francis bisa memberikan kita gambaran besar dari layer-layer di mana mafia itu bekerja kan. Berikut kita butuh pandangan dari aktivis sekaligus peneliti progresif dari Sun Spirit ini. Silakan, Bung Fenan. Aduh, jangan sampai membawa diskusi ini jauh ke belakang lagi nih, tidak progresif. Selamat malam, SKS sekalian. Senang sekali pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk berdiskusi terkait dengan persoalan tanah di Labuan Bajo. Dan istimewa juga pada malam hari ini ada Bang Ivan dari KPA yang memang banyak bergelut di kajian agraria dan juga advokasi terkait dengan persoalan-persoalan agraria. Baik, mungkin saya pada malam hari ini sedikit lebih agak bergeser dari diskusi kebanyakan selama ini dalam merespon kasus tanah di Labuan Bajo yang terutama dipicu oleh sengketa lahan kerangan yang memang frame diskusinya atau ranah diskusinya kemudian terbatas kepada ini, 'ya, 'ranah hukum gitu ya, dan juga
kalau yang sedikit saya review dari beberapa kali diskusi terkait dengan topik di Labuan Bajo, memang semangat orang untuk berdiskusi itu karena memang ini suatu peristiwa hukum yang kemudian melibatkan orang-orang besar, orang-orang kuat, orang-orang terkenal di dalamnya, sehingga kemudian menimbulkan efek publik ya, pemberitaan yang sangat luar biasa, sehingga kemudian orang bisa nimbrung dan diskusi di dalamnya. Gitu. Nah, saya mungkin berangkat dari satu tesis statement, tesis kunci yang saya coba tawarkan di awal diskusi, bahwa ya diskusi tentang sekarut persoalan tanah selama ini di Labuan Bajo, ya secara khusus mafia tanah, itu ya semestinya tidak saja berhenti atau berpuas diri pada diskusi soal legalitas, soal ranah hukum seperti yang tadi kita sudah sampaikan, yang disampaikan oleh banyak yang disampaikan tadi oleh teman Frans tadi, juga teman Gerasimos, tetapi mesti harus sampai pada hal yang paling penting dan substantif menurut saya, yaitu bagaimana kira-kira kita memikirkan kembali tentang arti penting tanah bagi kita sebagai orang Manggarai. Misalnya di dalamnya kita bisa sebut ada aspek culture-nya dan juga keberlanjutan generasi. Juga kita sebagai orang Manggarai yang berprofesi sebagai petani, peternak, nelayan, yang memang tanah itu menjadi basis penting, kalau yang dikatakan oleh Bang Rian tadi di awal diskusi. Tanah kemudian menjadi sangat penting, basis material bagi livelihood, bagi mata pencarian kita sebagai penopang ekonomi, juga penopang ketahanan pangan. Dan juga tanah itu menjadi sangat penting, tanah dan lingkungannya itu menjadi sangat penting sebagai penyangga ekologi. Jadi menurut saya diskusi tentang tanah di Labuan Bajo ya, yang selama ini dipicu oleh persoalan tentang mafia tanah, khusus terakhir kasus lahan kerangan, ini kemudian harus di bawah ke refleksi yang lebih jauh soal kontribusi penting tanah tadi, yang ya secara cepat saya katakan mungkin ada 3 hal itu tadi ya. Kita orang Manggarai punya culture yang kuat terkait dengan bagaimana harus membangun refleksi yang mendalam tentang hubungan kita dengan tanah. Lalu kemudian sebagai basis material penting penyangga livelihood dan juga ketahanan pangan, dan yang terakhir itu soal penyangga ekologi. Jadi tanah itu menjadi penting sebagai penyangga ekologi. Nah, kemudian ketika bangunan atau cara berpikir macam ini menjadi dasar, maka otomatis kita pasti sangat menginginkan atau membutuhkan kerja-kerja pembangunan melalui negara yang memastikan terjaga dengan baiknya sumber-sumber daya agraria ini, sehingga tadi bisa menjalankan setidaknya 3 fungsi yang saya sampaikan tadi, gitu ya. Jadi sebagai identitas, lalu kemudian sebagai penyangga penting livelihood atau ekonomi, ketahanan pangan, dan juga sebagai penjaga keseimbangan ekologi. Jadi kalau itu yang ada dalam kepala kita, maka kita bisa memastikan bahwa negara mesti harus bekerja untuk bisa melayani, berjalan dengan baiknya fungsi ini. Jadi negara yang sebagai institusi publik tentunya. Nah, kemudian ketika kita berkaca pada situasi di Labuan Bajo, ketika tadi kita sudah dibekali dengan cara pandang macam itu, maka kita bisa dipastikan sejak awal untuk mampu mendeteksi cara kerja pembangunan di Labuan Bajo yang belakangan ini terutama dipicu oleh pembangunan pariwisata super premium yang sangat berbasis investasi. Jadi kita bisa dengan cepat mendeteksi bagaimana justru negara dalam hal ini ya berperan sangat penting dalam mempercepat proses pencaplokan sumber daya agraria, proses pengalihan milik dan akses dari tanah yang semulanya menjadi milik masyarakat lokal yang menjadi basis penting penyangga ekonomi tadi, kemudian beralih ke investor yang kemudian di dalamnya memfasilitasi kerja-kerja mafia tanah tadi. Jadi ya dalam kajian kami selama ini, ya mungkin tidak berlebihan untuk kami mengatakan bahwa negara juga menjadi pemain penting dari ya melalui pembangunan, melalui kerja-kerja pembangunan. Ya dalam arti tertentu kita bisa menyebutnya sebagai mafia tanah juga. Jadi dari cara kerja negara menggarap pembangunan
pariwisata, ya terutama pariwisata yang berbasis investasi di Labuan Bajo akhir-akhir ini. Nah, yang menjadi perhatian kami selama ini di Sun Spirit, melihat melihat bagaimana cara kerja negara ini, itu misalnya paling kentara itu dalam dua hal strategi yang digunakan oleh negara yang belakangan ini menjadi sangat jelas terlihat, yaitu yang pertama, negara dengan kekuasaannya, dengan posisi strategisnya berada pada pihak yang punya wewenang untuk mengatur pembangunan, itu dia cantik sekali, dengan sangat cerdik memainkan mengutak-atik regulasi, sehingga kemudian pola penguasaan yang dari negara ini seolah-olah ya dibungkus dengan status legalnya. Jadi dengan legitimasi bahwa ini semua ini dilakukan oleh negara atas dasar untuk kepentingan memajukan kesejahteraan warga, begitu, salah satunya melalui pembangunan. Misalnya sebagai contoh yang kita lihat, bagaimana kemudian negara dengan kuasanya membuat regulasi sehingga kemudian bisa menguasai tanah di Labuan Bajo. Misalnya selama ini yang menjadi salah satu konsentrasi advokasi kami itu adalah di kawasan Taman Nasional Komodo. Jadi bagaimana sejak 10 tahun terakhir ketika pariwisata menjadi leading sektor pembangunan di Flores, secara khusus di Manggarai Barat, Labuan Bajo. Jadi beberapa regulasi kemudian dikeluarkan untuk mempercepat pencaplokan sumber daya agraria ini. Jadi oleh orang-orang kuat yang ada di Jakarta, yang punya hubungan yang sangat kuat secara relasi kuasa dengan negara, kemudian bisa mengeluarkan regulasi sehingga tanah-tanah di lahan konservasi di dalam kawasan Taman Nasional Komodo itu bisa dikuasai. Misalnya kita hitung saja mulai tahun 2010, KLHK mengeluarkan regulasi yang menjadi payung investasi bagi perusahaan-perusahaan swasta untuk bisa berinvestasi di dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Lalu kemudian juga pemerintah pusat melalui Perpres sudah menetapkan Labuan Bajo dan juga 5 kecamatan di Manggarai Barat, yaitu Komodo, Sanonggoang, Beliling, Lembor Selatan, dan Bolem, ini sebagai kawasan strategis pariwisata nasional. Sehingga memang ini dijadikan sebagai dasar legitimasi untuk kemudian negara mudah sekali untuk menguasai lahan-lahan warga yang ada di daerah-daerah ini untuk atas nama pembangunan, membangun sesuatu yang kemudian sangat berefek pada hal-hal yang saya katakan tadi. Jadi banyak lahan kelola warga yang menjadi basis penting penyangga ekonomi tadi kemudian beralih ke investor. Lalu kemudian salah satu juga yang kami soroti selama ini adalah Perpres pembentukan Badan Otorita Pariwisata, yang kemudian ia diberikan kekuasaan yang sangat besar untuk menguasai lahan di Labuan Bajo. Salah satunya sekarang itu lahan 400 hektar di kawasan hutan Bogosie, yang ini menjadi sangat penting keberadaannya bagi kota Labuan Bajo dan sekitarnya. Lalu yang kedua, yang terakhir, selain melalui regulasi juga melalui siasat pembangunan infrastruktur. Jadi bagaimana misalnya sekarang infrastruktur itu di Labuan Bajo dibangun ke lahan-lahan yang sudah memang dilihat bahwa lahan itu strategis dan akan dikuasai oleh investor. Jadi bagaimana kemudian jalan raya yang sangat bagus, kualitasnya dibangun ke area-area itu, sentra-sentra itu, yang kemudian dalam waktu yang sangat cepat lahan-lahan itu mendadak menjadi lahan strategis, sehingga kemudian bisa menjadi ruang bagi para mafia tanah untuk bisa berkolaborasi dengan institusi-institusi yang sudah dibahas oleh pembicara sebelumnya, lalu juga dengan investor untuk kemudian memudahkan penguasaan lahan warga. Saya kira itu gambaran singkat yang saya sampaikan, yang sebentar kita bisa perdalam lagi dalam diskusi. Terima kasih, Bang Rian. Oke, terima kasih Bung Fenan. Luar biasa tadi ini mengajak kita untuk secara lebih mendasar lagi memaknai kembali apa sebenarnya tanah bagi orang Manggarai. Saya kira
ada 3 aspek penting yang perlu dilihat ketika kita mendiskusikan persoalan tanah, yaitu tanah sebagai basis material atau ada hubungannya dengan livelihood atau tanah yang punya sifat produktifnya. Yang kedua, dimensi ekologis dan kultural dari tanah itu sendiri buat orang Manggarai. Dan sejauh mana pemaknaan terhadap tanah yang seperti ini, yang multidimensional ini, dipikirkan dalam kebijakan negara. Tapi mari kita lihat tadi dalam pemaparan, justru kebijakan negara itu tidak melihat ini sebagai satu kesatuan, ya kan? Malah beberapa regulasi hanya mementingkan dimensi ekonomi, dan ekonomi yang hanya menopang investasi di sana, sehingga ada problem ekonomi dalam konteks akses terhadap tanah. Saya kira narasi ini menjadi frame penting juga bagi kita untuk melihat atau memposisikan problem tanah di Labuan Bajo. Berikutnya saya beri kesempatan ke Bang Iwan Nurdin. Saya pikir tadi Bang Iwan sudah mendengarkan tadi bagaimana kasus-kasus yang spesifik dan juga berbagai pengalaman yang dialami oleh teman-teman di Labuan Bajo, sehingga mungkin Bang Iwan bisa mempertegas diskusi ini dengan memberikan perspektif baik dalam frame perspektif agraria maupun aspek komparatif, dan juga berbagi ke kita tentang kira-kira bagaimana sebenarnya perjuangan atau aktivisme di sektor agraria selama ini, apa tantangan dan capaian-capaian yang sudah ada. Silakan Bang Iwan. Terima kasih Bung Juru. Selamat malam, salam sejahtera untuk teman-teman sekalian. Terima kasih untuk bisa hadir di sini, teman-teman sekalian. Apakah suara saya cukup jelas? Jelas Bang, jelas. Oke. Saya sebenarnya punya presentasi, mungkin bisa dibagi. Fenan, silakan Bung Fenan, presentasinya. Oke, sambil nunggu. Jadi sudah Bang, bisa. Sudah ya. Ini belum muncul Bung Fenan. Oh ya. Muncul ya. Sudah. Oke, teman-teman sekalian, mohon maaf ini jadi agak serius kita diskusinya. Saya menyiapkan sedikit presentasi untuk mendiskusikan kita persoalan mafia tanah di Indonesia ini, dan khususnya nanti kita akan membahas soal-soal di tempat-tempat lain yang mungkin berkorelasi erat dengan apa yang terjadi di Manggarai dan di Labuan Bajo. Seperti kita tahu, sebenarnya soal-soal yang berat hari ini itu adalah soal politik hukum agraria kita saat ini. Jadi politik hukum agraria kita saat ini itu sangat mempercayai bahwa yang bisa menghantarkan kita kepada kesejahteraan, yang bisa membawa pertumbuhan ekonomi yang tinggi gitu, yang diinginkan itu, motor penggeraknya itu adalah investor besar gitu. Jadi selalu dipercaya bahwa mereka itulah juru selamat bagi pertumbuhan ekonomi kita. Bahkan nggak ada kritik sedikit pun terhadap apa yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi itu. Sehingga pertanyaannya selalu kalau di bidang agraria itu, apakah para investor selama ini itu enggan masuk ke Indonesia itu karena para pengusaha memiliki sedikit keistimewaan atau bahkan dipersulit dalam memperoleh tanah. Jadi kebijakan-kebijakan kita itu selalu mengukurnya dari sana. Apakah yang disebut paling terbaru sertifikasi tanah elektronik, kemudian soal-soal digitalisasi pertanahan, dan hal-hal lainnya. Nah, namun kita harus melihat fakta bahwa sebenarnya nggak ada kesulitan investor memperoleh tanah di Indonesia itu. Faktanya investor itu makin mudah memperoleh tanah. Jadi kalau kita lihat ya, HGU kita 46% itu dikuasai oleh usaha besar gitu ya. Luas tanah yang telah bersertifikat itu 46%-nya itu HGU gitu ya. Timpangan kita sangat besar. Kita tahu juga soal sawit kita dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. Hutan juga sama ya, kita bisa lihat bahwa hutan kita 95%
itu diperuntukkan bagi pengusaha-pengusaha gitu ya. Nah, jadi sebenarnya yang benar itu adalah rakyat sangat sulit mendapatkan tanah. Di dalamnya juga terdapat kesulitan rakyat mendapatkan apa yang disebut dengan pelayanan pertanahan. Dari sisi pertanian kita tahu rumah tangga pertanian kita itu kecil-kecil dan mengalami kemiskinan sehingga kita punya konflik agraria yang meluas. Pertanyaannya, sekarang kita masuk ke mafia tanahnya. Itu kan akibat-akibat besar dari satu politik hukum agraria kita yang melahirkan apa yang disebut dengan ketimpangan, konflik, dan kemiskinan. Lalu ada praktek kecil yang turut menyumbang, khususnya di bidang konflik agraria yang dilakukan oleh apa yang disebut dengan mafia tanah itu. Simpel saja, mafia tanah itu adalah praktek persekutuan jahat gitu ya, antara pemodal, birokrasi di berbagai tingkatan tadi ya, mulai dari RT sampai ke bupati bisa, bahkan sampai ke level yang tertinggi. Misalnya bisa juga PPAT, notaris, semua ini persekutuan. Kemudian kenapa dia bisa masuk? Karena ada ketertutupan, tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Bang Francis, ketertutupan di BPN. Ketertutupan ini, kawan-kawan sekalian, itu karena rendahnya pengawasan publik. Jadi memang sebenarnya kita nggak bisa mengawasi gitu. Lalu minimnya penegakan hukum. Jadi 3 hal itulah yang mengait gitu ya. Jadi dia itulah ekosistem bagi mafia tanah di negara kita, sehingga dia kalau saya sebut itu seperti hal yang membuat mafia tanah itu makin tumbuh subur. Namun kita tahu dasarnya itu adalah karena strategi pembangunan ekonomi kita yang telah menjadikan tanah melulu menjadi aset dan komoditas ekonomi dan melupakan seperti yang dikemukakan Venan tadi bahwa tanah itu ada soal fungsi sosial dan kultural, banyak sekali soal-soal yang lain. Sekarang kalau kita lihat praktik mafia tanah itu, praktiknya itu bisa mengusir rakyat dengan putusan pengadilan. Jadi masyarakat di sebuah pemukiman tiba-tiba digusur oleh ribuan aparat atas nama sebuah putusan pengadilan. Nah, tapi kalau kita lihat ternyata bagaimana putusan itu bisa hadir, ada 2 belah pihak saling klaim di pengadilan, memperebutkan satu buah objek, objeknya itu nggak tahu menau. Ibaratnya mereka sedang tidur siang pun nggak tahu menau bahwa mereka sedang diperebutkan dalam satu sidang pengadilan. Padahal 2 pihak ini siapapun yang menang menggunakan putusan tersebut untuk mengusir masyarakat. Contohnya di Kelurahan Tanjung Banggai, Sulawesi Tengah. Putusan pengadilannya bahkan lebih kecil, 6.000 meter, digunakan untuk melakukan penggusuran yang lebih luas, 86 hektar dengan menggunakan aparat. Ada lagi misalnya terbit sertifikat di atas tanah rakyat. Di Pulau Pari, Jakarta, Kepulauan Seribu, masyarakat kaget karena di atas tanahnya tiba-tiba tumbuh sertifikat. Sebelumnya, beberapa tahun yang lampau setelah kita lihat, aparat desa mengumpulkan girik-girik tanah oleh pihak kelurahan. Kemudian nggak lama dari setelah aparat pemerintah desa itu mengumpulkan girik-girik tanah itu, akhirnya terbit sertifikat tanpa pernah ada pengukuran. Setelah dicek lagi, para pemilik sertifikat tanah ini bukan warga setempat, tapi berhubungan erat dengan perusahaan wisata. Ada lagi manipulasi ganti kerugian, praktik mafia tanah ini. Jadi karena ganti kerugian itu seringkali itu dibagi layer-layernya. Misalnya harga rumah 1,5 juta, harga pekarangan 1 juta, harga sawah 120.000. Ya tinggal dimain-mainkan aja. Kalau tidak mau ngasih fee, maka tanahnya ditulis tanah sawah. Kalau tidak mau membuat fee yang
lebih tinggi lagi, maka tanah sawahnya bisa dibuat menjadi ditulis tanah kering dan seterusnya. Jadi dibolak-balik aja. Nah, disparitas harga inilah yang jadi ruang bagi untuk mengambil keuntungan-keuntungan dari praktek mafia tanah. Belum lagi kalau pengukuran. Kalau ngukur tanah itu bisa jadi sertifikat atau giriknya 1000, ketika diukur ulang menjadi 900. Kuranglah 100 meter persegi. Tapi ketika proses akta peralihannya yang dijadikan rujukan ukuran yang giriknya. Jadi praktek-praktek semacam itu banyak terjadi di lapangan. Prinsipnya itu adalah soal mendapatkan apa yang disebut dengan fee dari objek ganti kerugian atau dibayar kepada orang-orang yang nggak berhak. Nah, paling sering akhirnya kita temukan bahwa praktik mafia tanah itu adalah pemalsuan dokumen, girik, akta jual beli, dokumen pajaknya diambil bekerja sama dengan oknum pemerintah atau pejabat pembuat akta tanah. Kalau ini sudah diambil, biasanya diganggu pemilik tanahnya. Apakah ditutup jalan, membangun pagar di sekitar wilayah tanah, menggunakan preman, dikuasai fisik. Nah, paling sering di daerah Banten, Jakarta itu adalah tiba-tiba dipasang plang dengan nama preman yang paling terkenal. Lalu dirusak batasnya, patoknya dirusak, dan lain sebagainya. Atau orang-orang ini tiba-tiba dilaporkan dugaan tindak pidana pemilik tanah yang sah ke kepolisian. Akhirnya ditakut-takuti. Atau gugatan pembatalan sertifikat melalui PT FUN. Pada saat keseluruhan pemeriksaan ini, kemudian juga pada saat sidang sedang berlangsung, lapangannya udah dikuasai. Akhirnya ketika menang pun nggak berani kita ngelawan si preman-preman dengan nama besar itu. Jual murah dan lain sebagainya. Tapi keseluruhan praktek-praktek ini itu sesungguhnya itu adalah kepanjangan tangan pemodal besar. Intinya ingin menguasai tanah, menguasai lokasi, lalu menyulap wilayah tersebut menjadi kawasan industri, pergudangan, pemukiman, dan kawasan bisnis lainnya. Nah, karena itu kita bisa lihat bahwa model mafia tanah itu ada dua utamanya itu. Yang pertama itu adalah usaha sistematis, melegalkan tadi sudah disebut ya, usaha sistematis untuk melakukan pensertifikatan atau ditumpang tindih si sertifikat, akta jual beli palsu, balik nama palsu, dan sertifikat-sertifikat lainnya, sehingga korban itu mengalami penggusuran atau diambil paksa tanahnya. Karena apa? Karena ketiadaan bukti formilnya atau minimnya jaring kekuasaan. Ini yang paling sering. Tetapi pasti berkorelasi sama model yang kedua, yaitu yang bisa melakukan perubahan tata ruang. Jadi setelah diambil semua itu, dia bisa merubah tata ruangnya. Sekongkolan ini itu menghasilkan misalnya kawasan hijau dan konservasi jadi kawasan perumahan dan bisnis. Diputihkan pelanggaran tata ruangnya. Atau proyek-proyek infrastruktur itu diarahkan kepada ruang-ruang rencana pengambil alihan tanah-tanah masyarakat tersebut. Ini adalah praktik-praktik yang lazim. Jadi keseluruhan itu pasti ngikutin arus besar yang semacam ini. Nah, kalau kita ditanya, terus langkah perbaikannya gimana? Kalau mafia tanah yang pertama itu, saya kira bisalah dibuat satgas itu tadi ya. Satgas mafia tanah, tapi harus lebih banyak. Kementerian ATR, polisi melibatkan masyarakat untuk menyelesaikan model-model mafia tanah yang pertama tadi. Meskipun kita juga pasti akan pesimis karena pihak yang menyalahgunakan kekuasaan, pihak yang selama ini menjadi bagian dari mafia tanah itu disuruh memperbaiki dirinya sendiri. Ini agak pesimis kita. Tapi harus didorong ya. Karena salah satu masalah yang menurut saya penting di tingkat BPN itu adalah karena tradisi BPN itu kan begini. Kalau ada tumpang tindih sertifikat, kalau ada
Padahal ini produk BPN sendiri ya. Lalu dia akan bilang, silahkan ke pengadilan, nanti siapa yang menang baru kita akan putuskan mana yang benar. Padahal dua yang asli ini, tetapi salah satunya ada yang tentu bermasalah, bisa dia putuskan melalui usaha internal di dalamnya. Misalnya gelar perkara, yang akan memutuskan mana yang sertifikat yang sah atau bukan. Yang kedua tentu kita harus memperbaiki keterbukaan BPN. BPN ini memang institusi yang paling tertutup. Warkah tanah itu nggak bisa kita akses. Selalu dibilang rahasia negara misalnya. Padahal kalau kita lihat konstruksi hukumnya, seharusnya hak guna usaha yang di atas tanah negara itu bisa diakses oleh publik data-datanya. Atau ketika tumpang tindih hak kepemilikan, warkahnya itu bisa dibuka di informasi publik, di Komisi Informasi Publik, atau lembaga ombudsman dan seterusnya. Namun selalu saja itu adalah data-data yang dikecualikan. Soal mafia yang kedua, saya kira itu bisa dicegah dengan membuat mekanisme apa yang disebut dengan sistem informasi pertanahan yang sistematis dan terbuka. Apa yang kita sebut dengan open land data ya. Jadi sistem informasi pertanahan dan tata ruangnya itu secara lengkap dan terbuka. Sayangnya kita tahu BPN itu adalah lembaga yang paling menentang keras dari keterbukaan semacam ini. Isu-isu utamanya itu biasanya soal privasi, isu-isunya soal data resmi dan tidak resmi. Banyak bagaimana mereka menolak terkait dengan ini. Padahal kalau kita tahu bahwa open data ini kita akan mempunyai data agraria yang lengkap. Data agraria yang lengkap itulah sebenarnya yang menjadi dasar bagi strategi pembangunan, bahkan strategi reform. Jadi kalau kita punya data agraria yang lengkap, kan kita tahu ketimpangan di sebuah wilayah. Siapa yang menguasai tanah begitu luas sehingga menjadi objek dan reform. Gitu. Bahkan rencana-rencana pembangunan dalam mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan yang lainnya itu makin bisa maksimal jika kita punya data keagrariaan yang lengkap. Jadi melawan mafia tanah pada akhirnya itu bukan persoalan semata-mata membuat apa yang disebut dengan tindakan pidana, kemudian persekutuan jahat itu harus diselesaikan lewat mekanisme yang penegakan hukum. Namun kita ingin bahwa apa yang disebut dengan transparansi, kemudian kemudahan masyarakat memperoleh layanan pertanahan itu diorientasikan. Transparansi bukan untuk transparansi itu sendiri, tetapi transparansi untuk keadilan sosial. Saya kira demikian, Bung Juru. Semoga suara saya jelas dan cukup bisa memantik diskusi kita malam ini. Terima kasih, selamat malam. Oke, terima kasih Bang Iwan. Pemaparan yang sangat komprehensif. Saya mencatat tadi poin penting dari Bang Iwan adalah ketika kita berbicara tentang mafia tanah sebenarnya ada root causes ya, atau akar masalah yang Bang Iwan rumuskan itu sebagai politik hukum agraria yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan investor. Dan juga mafia tanah ini sudah membentuk ekosistemnya sendiri sehingga dia menjadi problem yang sangat sifatnya sistematis dan struktural, sehingga ada tadi problem penegakan hukum di sana, ketertutupan terhadap akses informasi, dan juga tentu dimensi kontrol publik ini yang juga bermasalah gitu, sehingga membuat ekosistem mafia tanah itu terbentuk gitu. Dan ada upaya-upaya yang sebenarnya bisa kita bangun gitu dengan mendorong Satgas Mafia Tanah, tapi yang paling penting tadi adalah keterbukaan atau open data, sehingga kita punya upaya mengadvokasi berbagai isu baik di sektor pembangunan maupun kita membicarakan problem ini dalam kerangka reforma agraria. Kita masuk ke sesi diskusi. Untuk sesi ini saya buka
3 penanya atau penanggap gitu. Kalau nanti ingin bertanya, silakan raise hand, ada simbolnya nanti. Kira-kira pertanyaannya ditujukan untuk siapa gitu. Kalau bisa rumusan pertanyaannya dipersingkat. Kalaupun ingin menanggapi, saya pikir maksimal merumuskan tanggapannya itu 3 menit lah. Gitu. Saya buka forum diskusinya untuk 3 orang. Silakan mengklik simbol ini, raise hand. Ini belum ada ini. Atau bersuara gitu, mungkin. Ini Bung Beni dari Ambon ini mau bicara. Oh, Bung Beni, silakan. Bung Beni, terus siapa lagi? Mungkin Romo Beni yang sedang menyusun rencana disertasinya. Silakan. Siapa lagi, Bung Kenan? Ini Keyos, Bung Raja Pota mau bicara juga. Oke. Om Yos, satu lagi, silakan. Oke, kita beri 2 ini dulu ya, penanya atau penanggap. Silakan Bung Beni dulu. Oh, Sama ini ada ini, satu, ya. Ibu Elin. Ya? Yuk, Mbak Elin ini. Ya. Oke, silakan 3 orang, Ibu Elin, Om Beni, sama juga Bang Yos. Silakan Bung Beni. Setelah itu nanti Bung Yos sama Ibu Elin. Ya, terima kasih Bang Rian dan juga teman-teman pembicara yang sebelumnya sudah menyampaikan materi dengan sangat bagus. Saya menikmati sekali lantunan materi yang sebelumnya sudah disampaikan. Sebelumnya salam hormat dari kami teman-teman di Ambon untuk teman-teman semua yang ada di Jogja maupun yang ada di Flores. Saya mungkin akan menanggapi beberapa hal yang sebelumnya sudah disampaikan. Yang pertama, saya langsung karena waktu yang diberikan tergolong singkat, jadi ya mungkin ringkas saja. Ada 2 hal yang bakalan jadi tanggapan saya di saat ini. Yang pertama, bagaimana saya melihat negara bersama dengan korporasi begitu cerdas dan bahkan lihai dalam tanda petik membajak aspek paling rentan dari masyarakat itu sendiri. Yang pertama yakni soal imajinasi tentang investasi, bahwa akan ada janji tentang pertumbuhan ekonomi dan segala macam, dan pada saat yang bersamaan negara bersama korporasi berhak untuk mengakses lahan sesuka hati, kayak gitu. Yang pertama, dan yang kedua, membajak aspek paling rentan tadi soal akumulasi kapital yang bakalan didapatkan oleh masyarakat. Nah, pertanyaan tentang poin yang kedua ini tentu didasari oleh sejumlah asumsi yang bahkan dengan seenak hati dibicarakan oleh para tentu saja politisi maupun pejabat negara ketika mengobjektivasi kesalahan dari mekanisme pengalian lahan itu seolah-olah salah masyarakat, seperti pertanyaan menyangkut siapa suruh masyarakat menjual tanah gitu. Jadi seolah-olah mereka berhasil untuk membajak aspek yang kedua tadi soal akan ada akumulasi kapital dari hasil jual tanah segala macam, dan persis pada saat itu kan institusi desa maupun bahkan institusi BPN hanya sekedar datang untuk melegitimasi itu saja, sementara transaksi telah berlangsung sebelumnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya tertarik untuk melihat bagaimana masyarakat bernegosiasi dengan negara maupun korporasi gitu. Nah, kalau kita ikuti, bahkan mungkin kasus di Flores juga hampir sama dengan kasus yang terjadi di Ambon, bahwa kultur adat itu selalu menjadi basis bagi masyarakat ketika bernegosiasi dengan lembaga negara maupun korporasi gitu. Nah, sialnya yang kita temukan tidak ada perda, atau bahkan perda yang dirumuskan di daerah tidak sanggup untuk menjadi satu, sebut saja menjadi satu kerangka untuk
melindungi basis perjuangan masyarakat ketika bernegosiasi dengan korporasi maupun negara gitu. Nah, yang terjadi di Ambon itu, saya mungkin cerita, refleksi saja. Yang terjadi di Ambon, hampir semua perda cuma sekedar melegitimasi hak atau bahkan konstruksi adat, tapi tidak mengafirmasi mereka sebagai satu subjek yang penting dalam pembangunan. Dan itu yang terjadi sebetulnya. Saya tidak tahu konteks spesifik di Flores seperti apa, tapi yang konteks di Ambon seperti itu. Mungkin bisa menjadi cerita pengantar untuk memicu diskusi saja bahwa ketika adat atau kultur menjadi basis negosiasi antara masyarakat, korporasi, dan juga lembaga negara, masyarakat sendiri tidak dilindungi gitu. Artinya tidak dilindungi untuk ditransformasi menjadi satu subjek yang penting secara politik maupun secara hukum untuk bernegosiasi dengan lembaga yang jauh lebih besar gitu. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau kasus yang terjadi di Ambon misalnya, ada enlarging, ada pembesaran atau bahkan ada pembekakan lingkaran yang disebut tadi, lingkaran mafia, ya. Lingkaran mafia yang suka pajak tanah. Kalau yang terjadi di Ambon itu bahkan bukan hanya menyeret institusi korporasi dan juga lembaga negara atau bahkan penegak hukum, tapi juga gereja juga terlibat. Saya ambil contoh itu seperti yang terjadi di ada satu kabupaten namanya Kabupaten Maluku Tengah, khususnya di Seram Utara. Itu mekanisme pengalihan lahan, masyarakat hibahkan tanah sekitar 1.000 hektar ke gereja, dan gereja kasih izin usaha untuk perusahaan mengakses seenaknya tanah itu dengan alibi untuk tanam kelapa sawit dan segala macam. Artinya bahwa saya ingin melihat ada potensi enlarging, pembengkakan atau perluasan institusi yang bisa dengan seenaknya untuk mengakses lahan gitu, tanah maksudnya gitu. Proses pada saat ini, ya mungkin itu saja. Saya kira poin-poinnya sudah cukup jelas tadi bahwa negara dan korporasi tadi bisa membajak aspek paling intim ya, yaitu ekonomi. Karena ketika bicara ekonomi itu semua orang pasti tergiur, kan apalagi bicara tentang mimpi tentang kesejahteraan dan lain-lain. Justru mafia itu bekerja melalui proses itu. Juga ada problem ketidakberpihakan terhadap masyarakat dan juga ada problem aktor-aktor yang justru tidak hanya negara pengusaha tapi juga ada pihak bagian religius atau gereja juga menjadi bagian penting dari mafia itu untuk konteks Ambon. Saya kira ini poin-poin yang nanti bisa ditanggapi oleh para pemantik diskusi. Silakan ke berikut Om Yos sebelum nanti kita ke para pemantik diskusi. Halo Om Yos. Bisa dengar? Ya, Bisa. Oke. 4 pemantik itu menarik semuanya, dari Gesio soal pengalaman dia di BPN dan lain-lain. Saya di sini sambil ngopi dengan Kepala BPN Manggarai Barat, Made Anom, dengan teman-teman lainnya, pelaku sejarah dalam konteks kerangan. Mereka mengikuti diskusi-diskusi ini. Dari konteks Gesio memang faktanya memang keterbukaan informasi itu hanya zaman Made Anom ya. Nyambung dengan Bang Iwan tadi itu bahwa bisa kita melawan mafia ini atau bisa soal mafia ini bisa hilang itu kalau ada keterbukaan informasi dari institusi itu sendiri. Saya mengalami sendiri yang sambil berjalan ini dengan teman-teman sendiri itu advokasi lahan 30 hektar ini, yaitu kalau kita tidak punya akses secara pribadi baik kepada lembaga mulai dari desa, lurah, camat, bahkan BPN, kita tidak bisa menjangkau apa yang disebut dengan administrasi atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan publik ya. Kita jangan bicara lahan privat yang dalam konteks ambil kasus lahan kerangan ini. Jadi memang konteksnya bahwa keterbukaan informasi itu sangat penting, tidak mesti lewat lembaga KIP yang Bang Iwan tadi itu, tapi bahwa ada konsistensi atau kemudian ada bagian yang terpenting dalam roda administrasi di lembaga tersebut, yaitu perlu yang berkaitan dengan publik itu adalah informasi. Apalagi dengan aplikasi di BPN dan lain-lain sekarang itu kan mestinya juga harus mempertimbangkan daerah-daerah, misalnya di Flores atau Manggarai.
bicara soal administrasi tanah dan lain-lain itu kan baru sebenarnya, ya. Tapi bahwa pemerintah sendiri tidak bisa menjangkau dengan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan bahwa masyarakat lokal kita itu belum menjangkau instansi tersebut. Lalu apa jalan keluarnya? Seperti itu. Akhirnya apa? Yang terjadi di masyarakat, misalnya di Manggarai Barat itu pakai pihak kedua atau pihak ketiga lagi, makelar menjangkau, makelar sambil juga mengurus lahan-lahan surat-surat di BPN. Nah itu yang terjadi di lahan kerangan ini. Ada pemodal, ya kan. Lalu kemudian pemodal ini mengeluarkan dana lewat ada orang yang mengklaim fungsionaris adat. Lalu jaringan kerja ke bawahnya itu nanti bagaimana berhubungan dengan orang yang bisa bikin alas hak yang diduga palsu itu ada dalam dakwaan. Lalu bagaimana hubungan dengan instansi kelurahan, camat, lalu bagaimana hubungan ke Pemda atau bupatinya, lalu bagaimana ke BPN-nya sendiri. Nah, rantai-rantai ini itu rantai yang membuat bahwa orang mengurus sertifikat tanah itu harus buang waktu, tenaga, pikiran, dan uang yang paling besar. Sehingga rata-rata juga di Labuan Bajo itu orang mengurus sertifikat itu karena memang tanahnya itu mau menjual. Bukan memang untuk mau tertib administrasi lahannya, itu yang terjadi. Tapi dari semua proses-proses itu yang terjadi panjang itu tadi, itu akhirnya apa? Uang yang orang mengurusnya itu uang yang untuk pemilik tanahnya itu sangat sedikit. Karena ada permainan dari tadi itu, proses-proses yang dilewati itu tadi. Jadi itu yang tergambar dari proses bagaimana mafia tanah di Labuan Bajo. Tapi saya mau kembali ke belakang sedikit bahwa kalau mafia-mafia tanah di Labuan Bajo itu, kalau dokumen yang saya baca ya, itu yang menyangkut tadi Bang Iwan Nurdin bilang itu bahwa desain kebijakan-kebijakan kita. Nah kalau di Labuan Bajonya sendiri itu dimulai tahun 1985 ketika Pemprov tingkat 1 NTT itu membuat satu perda bagaimana menata kawasan Labuan Bajo sebagai kawasan pariwisata. Lalu perda itu juga disambut oleh pemerintah tingkat 2 Manggarai, buat juga yang lebih khusus bagaimana kawasan pantai itu menjadi kawasan pariwisata. Muncul di situ permasalahannya. Misalnya di Labuan Bajo, contoh 1985 sekian itu terjadi misalnya kawasan Wairana, itu bagian arah utara WCC itu didesain menjadi kawasan pariwisata. Nah, sayangnya di lokasi tersebut itu ada namanya pekuburan umum Islam. Ini data resmi dari Gasparehok dikirim kepada gubernur di Kupang waktu itu. Jadi pemodal udah masuk begitu perda ini muncul, perda pariwisata ini. Jadi masuk ke dalam sehingga mereka menyasar misalnya tadi pekuburan umum itu tadi, pekuburan umum, lalu kemudian dirubah menjadi daerah pariwisata. Akhirnya apa? Pekuburan umum itu harus pindah ke daerah Gorontalo. Terjadi masalah di situ karena ada yang dilanggar. Misalnya dalam tradisi umat Muslim itu sendiri tidak boleh tulang belulang itu pindah seperti itu. Masalahnya itu sangat besar sampai ke pengadilan, ada beberapa orang yang dihukum seperti itu. Lalu kemudian muncul transaksi jual pembelian tanah di beberapa bidang di pulau, itu 1985. Lalu kesininya yang membuat ramai, itu desain kebijakan pusat yang menyangkut Bang Iwan Nurdin bilang tadi itu adalah ketika Sail Komodo, itu transaksi jual beli tanah itu melibatkan masyarakat lokal. Jadi orang Labuan Bajo atau Manggarai Flores itu baru muncul di 2013 itu. 2013 Sel Komodo. Jadi desain. Lalu kemudian kesininya desain kebijakan pusat dengan super premiumnya itu level masalahnya itu makin naik. Itu muncul kerangan yang triliunan sekarang ini. Seperti itu. Jadi level-level kebijakan publik, kebijakan pusat itu selalu tidak menjadi madu atau manis atau sampai ke publik, sampai distribusi ekonominya ke publik, tapi segelintir orang. Karena politisi-politisi di Jakarta lah yang mengatur bagaimana misalnya klaster daerahnya mau dibikin apa nanti dan lain-lain. Misalnya di kawasan di Karangan ini, jalan aspal terbaik itu sekarang di Labuan Bajo di situ. Tapi adakah pembangunan atau perkampungan di sana? Tidak ada.
Oke. dari jalan aspalnya, seperti itu. Jadi apa yang kita harus lakukan ke depannya dalam konteks misalnya studi saya di Labuan Bajo, keterbukaan informasi itu sangat penting. Bayangkan misalnya kalau pemerintah mendorong semua tanah-tanah itu disertifikat, bagaimana orang-orang kampung menjangkau instansi ini kalau itu instansi terkait itu tidak membuka informasi di dalam sejauh mana proses-proses yang akan dilalui nanti itu. Nah, ketertutupan informasi inilah itu menjadi pundi-pundi ekonomi di internal institusi itu sendiri. Nah, akhirnya masalahnya memang tidak muncul di situ, akan terjadi nanti beberapa tahun kemudian. Apa solusi yang paling ini? Jadi solusinya itu adalah mawas diri di institusi terkait itu, karena dalam konteks kerangan semua profesi dan elemen masyarakat itu terwakili di 20 orang ini. Ada advokat yang masuk, ada notaris yang masuk, ada birokratnya yang masuk, ada BPN-nya yang masuk, ada masyarakatnya. Jadi jaringan permainan tanah dalam tanda kutip mafia itu tadi itu di kerangan itu terwakili semua. Itu terima kasih. Terima kasih ya Bang Yos. Saya mencatat tadi ada 2 isu penting ya, isu tentang tata kelola dalam penataan administrasi tanah yang juga sangat kontributif terhadap terciptanya tadi atmosfer atau ekosistem mafia tadi kan. Ada isu makelar Buka mai. Lari meteran. Kilang kita. Saya berterima kasih sekali, bersyukur dengan pemaparan dari beberapa pemateri pemantik tadi. Dan sampai hari ini juga teman-teman penyelenggara sudah melahirkan beberapa catatan-catatan kritis terkait dengan persoalan agraria di Manggarai Barat. Sampai malam hari ini pun tidak ada yang terlalu beda jauh, tetapi ada kesamaan solusi dari persoalan-persoalan yang ada. Ada yang menurut saya ini hanya masih sebatas langkah-langkah normatif. Perlu diketahui bahwa langkah-langkah normatif ini juga kita sering juga menuai kegagalan, dan beberapa fakta itu kita sudah ketahui bersama dalam menyikapi persoalan-persoalan terkhususnya berkaitan dengan konstruksi hukum nasional. Menarik sekali yang disampaikan oleh Kakak Ivan tadi bahwa sesungguhnya fakta 40% tanah negara itu memang habis dikelola. Berarti alternatif berikutnya jumlah pemilik yang memiliki luas lahan yang cukup luas adalah tanah ulayat setelah tanah negara. Maka bisa dipastikan orientasi hukum nasional pun pasti akan menyentuh pada ranah-ranah itu. Setara dari itu, berkaitan dengan persoalan di Kabupaten Manggarai Barat, hemat saya bahwa selain yang disampaikan oleh para pemantik tadi, dari Om Satria, Om Yance, ada fakta-fakta bahwa memang sesungguhnya cikal bakal persoalan itu juga lahir dari masyarakat adat sendiri, komunitas adat sendiri. Khusus dalam NTT pemoderator, bahwa ada beberapa modus teman-teman di Badan Pertahanan Provinsi, misalnya dari fungsionaris itu mereka kasihnya dalam bujur sangkar, lalu di sertifikat lain bentuknya jajaran genjang, dan sesungguhnya keran-keran
mafia ini muncul di situ. Itu awal. Selain dari peran-peran lain yang baik dalam sistem maupun yang teman-teman yang calo tadi. Kalau misalnya persoalan yang dihadapi menurut saya bahwa dalam negara, maka kita tidak bisa terlalu berharap terlalu banyak menyelesaikan persoalan diserahkan secara langkah-langkah normatif. Itu satu. Maka sangat dimaklumi ketika suatu saat juga nanti pemerintah daerah tidak bisa terlalu banyak berkreatif melahirkan produk hukum daerah yang notabene-nya bertentangan dengan orientasi hukum nasional. Itu harus tidak bisa kita paksakan. Produk hukum nasional itu harus bertentangan dengan konsentrasi hukum nasional. Catatan penting pada hari ini menurut saya mudah-mudahan Kakak Iwan juga bisa memberikan jawaban ini. Kenapa sampai saat ini rancangan undang-undang tentang masyarakat adat itu belum disahkan? Karena sesungguhnya yang menurut saya yang bisa menghentikan dan membentengi persoalan-persoalan agraria tanah sendiri adalah masyarakat adat atau masyarakat pribadi secara sendiri. Ketika masyarakat adat kuat, hemat saya ini dapat menekan dan bisa mengurangi politik-politik spekulasi yang dilahirkan oleh teman-teman kapital. Karena cuma itu, bicara soal kita langkah normatif dengan peran-peran civil society, dengan berbagai keterbatasan, kita agak kewalahan. Oke. Itu sehingga catatan dari saya Pak Moderator, ini sekedar solusi bahwa yang pertama penguatan kapasitas ketahanan soal pemahaman masyarakat ada sendiri, apalagi yang disampaikan oleh Pak Fenan tadi itu hal dasar ini yang perlu apalagi dalam konteks sejarah Kabupaten sejarah adat Manggarai itu bahwa kelompok adat Manggarai tergolong dengan kolonial kapitalis, bahkan sebuah praja otoriter dan rentan sekali untuk menjadi bagian dari lingkaran-lingkaran politik kapitalis itu. Itu satu. Yang kedua, langkah yang ekstrimnya menurut saya juga untuk ke depan ini Pak Moderator, mohon masukan dari teman-teman lain juga bahwa kita siapkan kerja alat politik alternatif. Oke. Saya berharap bahwa orang-orang seperti Pak Moderator, Pak Fenan juga atau kita lah bisa mengambil posisi-posisi di pusat-pusat pengambilan keputusan dalam hal ini untuk merubah kebijakan dalam hal ini orientasi kebijakan. Itu dua siap. masukan dari Pak Moderator. Ya, saya catat poin pentingnya tadi bahwa ini menarik bahwa tidak hanya langkah-langkah normatif yang bisa dilakukan, tapi juga ada langkah-langkah politis yang perlu dipikirkan. Pertama tadi memperkuat masyarakat adat sebagai basis penting gitu, maupun individu-individu yang punya kesadaran agraria. Yang kedua yang paling penting juga adalah bagaimana konsolidasi gerakan untuk masuk ke dalam lingkaran politik yang menentukan proses policy making. Saya kira Bung Iwan bisa merespon bagaimana perjalanan konsorsium pembaruan agraria ketika melakukan, kalau saya tidak salah 2014 atau bahkan di sejak SBY itu kan ada upaya untuk masuk ke dalam negara, atau dalam bahasa beberapa teman-teman di konsorsium agraria itu kan institutional activism. Bagaimana menghidupi aktivisme di dalam negara untuk mendorong beberapa kebijakan. Saya kira bisa ditanggapi dulu oleh Bang Iwan, nanti berurutan beberapa teman-teman pemantik secara cepat untuk mendiskusikan poin-poin tadi. Terima kasih. Terima kasih Bung Juru. Jadi sebenarnya yang pertama kalau kita lihat ya, masalah dasar kita itu agak sama di seluruh tempat, tentang salah satunya itu adalah imajinasi kemajuan dan kesejahteraan yang dipikirkan oleh daerah-daerah kita itu memang sangat disetir oleh keinginan pusat. Jadi hampir tidak ada satupun alternatif apa yang disebut dengan kesejahteraan, kemajuan itu yang berbasis dengan kenyataan di lapangan. Misalnya ketika kita membicarakan pembangunan pariwisata di Manggarai, di Labuan Bajo, di Taman Nasional Komodo, dan di NTT secara keseluruhan,
imajinasinya ya ke Bali. Itulah contoh di desa-desa orang banyak berimajinasi tentang kemajuan dan kesejahteraan, bahkan lebih dangkal lagi. Banyak tempat saya menemukan misalnya desa saya makin maju itu hanya karena dianggap ada Indomaret dan Alfamart saja itu sudah dianggap maju. Oke. Apa implikasi dari soal-soal demikian? Penataan ruang kehidupan masyarakat dan penataan agrarianya itu tidak melibatkan kemajuan-kemajuan itu sehingga masyarakat turut serta dalam proses kemajuan itu. Jadi paling banter kita menjual tanah, berpindah tempat, harga yang lebih tinggi dianggap satu berkah. Kalau kita lihat di area-area penyangga Jakarta ya, di daerah Kerawang, Bekasi, dan seterusnya, pada tahun 80-an itu kan ada program apa yang disebut dengan Prona secara lengkap di sana. Hasilnya itu tanah-tanah cepat sekali terjual dan menjadi kawasan-kawasan industri. Kemana orang-orang itu yang menjual-jual tanah? Makin menjauh ke area Kerawang dan lain sebagainya. Ini yang akan banyak terjadi di wilayah-wilayah kita ketika apa yang disebut dengan kemajuan, proses-proses pembangunan infrastruktur, dan lain sebagainya tidak mengangkut masyarakat sebagai pemilik dari pembangunan tersebut. Jadi pembangunan itu adalah misalnya kalau di desa ya pembangunan di desa, bukan pembangunan pedesaan. Pembangunan pertanian ya pembangunan pertaniannya, bukan pembangunan petaninya. Praktis hanya bergerak di ruang-ruang semacam itu. Nah, bagaimana kita menghidupkan keinginan agar pembaruan agraria atau reforma agraria atau usaha bagaimana mengembalikan apa yang disebut dengan hak hidup rakyat, ruang-ruang hidupnya sebagai basis dari kemajuan mereka itu. Memang gerakan memiliki peran-peran penting. Salah satu contohnya itu adalah reforma agraria ya. Reforma agraria kalau kita lihat di beberapa waktu yang lampau itu kan tuduhannya ya land reform itu komunis, land reform itu PKI, lah, gampangnya begitulah. Sekarang dari usaha terus-menerus masyarakat memperlihatkan bahwa ketika diabaikannya agenda Undang-Undang Pokok Agraria, land reform di dalamnya atau reforma agraria di dalamnya, perampasan tanah makin meningkat, korbannya petani, masyarakat adat, masyarakat lokal, masyarakat pesisir, terus dirampas ruang-ruang hidupnya sehingga angka ketimpangan, konflik, dan lain sebagainya makin meningkat. Hal-hal tersebutlah yang kemudian didorong agar untuk menagih apa yang disebut dengan agenda reforma agraria kita itu bisa dilaksanakan. Secara singkat, kawan-kawan sekalian, reforma agraria itu adalah satu usaha menata ulang kepemilikan tanah dan sumber-sumber agraria lainnya di Indonesia sebagai dasar bagi pembangunan yang lebih luas. Banyak negara-negara yang telah melakukan reforma agraria itu keluar dari masalah kemelut pedesaan dan pertanian mereka. Negara-negara yang gagal menjalankan reforma agraria masih bergelut dengan soal-soal yang kita hadapi semacam ini. Korea Selatan, Taiwan, Jepang menyebut model reforma agraria neopopulis itu menghasilkan satu kemajuan yang berarti sehingga hubungan desa, kota, pertanian dan seterusnya menjadi makin kuat dan arah transformasi sosial masyarakatnya itu menjadi tertata. Ada model-model yang lain seperti China, Vietnam dan teman-teman negara lainnya gitu ya, itu bisa menghasilkan satu perubahan sosial yang makin baik. Negara yang gagal menjalankan reforma agraria atau tidak menjalankan reforma agraria sama nasibnya Indonesia, Filipina, masyarakat di pedesaannya nggak berkembang, pengekspor tenaga kerja murah sampai ke banyak tempat di luar negeri sana tanpa ada perlindungan, politik demokrasi di dalam negerinya tidak bisa berkembang. Kenapa? Kemiskinan itu nggak bisa diceramahi dengan anti politik uang. Jadi ketika pilkada dan lain sebagainya itu nggak bisa kita berceramah tentang anti politik uang dan lain sebagainya. Dan itulah yang berkorelasi dengan hasil kebijakan-kebijakan di tingkat lokal dan semakin banyak menjual kekayaan alam dan sumber daya lokal kita kepada
politisi-politisi yang telah berkolaborasi dengan pengusaha. Nah, hasilnya kawan-kawan sekalian, memang ada usaha dari secara serius juga memperbaiki kebijakan-kebijakan itu agar tidak terlalu merusak secara cepat. Tapi itu sebenarnya Bung Juru dan teman-teman sekalian tidak berhasil banyak. Jika kita tidak juga melakukan satu upaya sungguh-sungguh mengajak masyarakat bahwa apa yang disebut dengan kemajuan, kesejahteraan, itu diimajinasikan juga oleh masyarakat kita, dan kita juga punya bagian dalam kepemilikan ruang-ruang tersebut. Capek juga kan kita, yang disebut dengan pembangunan kita hanya diisi mengurus UKM-nya. Apa yang disebut dengan keterlibatan kita itu adalah ekonomi pinggiran, hanya di trotoar-trotoarnya atau di etalase-etalase pembangunannya, dan itu disebut pelibatan. Capek juga kita kan kalau pembangunan itu hanya dianggap kita disuruh menjadi tenaga kerja murah. Sementara dari proses modal yang begitu besar masuk, menggerogoti semua lini itu, yang kemudian akan terus berkembang menjadi besar, kita makin terpinggir dan menjauh. Pada akhirnya, itulah yang akan membuat kekhawatiran Pak Yokim Abi tadi, masyarakat adat, kemudian masyarakat lokal lainnya, itu boro-boro menjadi penonton, tetapi menjadi korban yang paling pertama dari model pembangunan semacam itu. Kalau hanya melihat ke Bali, teman-teman sekalian, peranata sosial Bali sebelum pembangunan pariwisata itu sudah demikian kuat, tidak bisa bertahan. Tidak bisa bertahan, akhirnya mengalami kerusakan yang demikian parah. Apalagi di lokasi-lokasi yang mungkin secara peranata sosial dan adatnya tidak lebih kuat dari itu, bahkan telah jauh-jauh hari dihancurkan juga oleh hal-hal yang lain. Saya kira itu pandangan saya, teman-teman sekalian. Terima kasih Bang. Berarti ada upaya pentingnya membangun imajinasi baru, yang imajinasi kolektif untuk mendorong perubahan-perubahan yang lebih transformatif dan mendasar. Saya kira itu poin penting yang Bang Nurdin tekankan. Karena tanpa ada imajinasi besar itu, maka tadi upaya-upaya yang parsial itu pasti tidak akan berujung pada hasil yang maksimal. Silakan pemantik yang lain, Bung Francis, silakan. Baik, terima kasih. Abang Ignas, kita ternyata berbicara sesuatu yang sangat besar dan kompleks. Ya, jauh ketimbang ketika saya coba menguraikan beberapa modus-modus tadi, menceritakan terkait dengan pengalaman-pengalaman. Jadi saya pikir hal-hal yang berkenan dengan reforma agraria itu, saya sepakat dengan yang paling utama itu adalah kebijakan politik yang pro terhadap rakyat. Itu harus kita rebut. Kita harus kukuhkan itu, kuatkan itu agar kemudian imajinasinya itu harus diarahkan kepada rakyat dan kepentingan rakyat. Itu utamanya. Jadi saya juga tidak sepakat kalau bila ada yang mengesampingkan sisi normatif, penguatan dari sisi hukum aturan. Nah, disitulah bagaimana kita mengontrol pergerakan politik tadi itu agar tidak dengan mudah ini kita menetapkan sebuah aturan. Saya pikir hanya persoalan apa aja ya, kemauan politik. Kita sudah punya regulasi-regulasi yang saya pikir kalau utamanya itu yang menjadi fondasi awal, saya pikir sudah sangat kuat untuk menuju kepada konsentrasi kepada masyarakat ya. Hanya cuman saja ketika kemauan-kemauan politik itu bercampur baur, bergerak seiring waktu dengan perilaku-perilaku kapitalis. Jadi saya rasa dan saya menanggapi bahwa hal yang positif ketika kita membawa diskusi ini sudah sangat kompleks, dan ini positif untuk Labuan Bajo untuk ke depan, termasuk satu yang disoroti oleh salah satu penanggap tadi itu, Kak Yokim Abi,
berkenan dengan masyarakat adat. Ya, masyarakat adat itu tadi sempat disentil oleh rekan wartawan tadi itu, Bung Satria, pemantik, terkait dengan banyak masih ada ya terjadi ya berkenan dengan konflik-konflik yang masyarakat adat. Nah, itu yang kemudian menjadi konsen juga ke depan. Dengan mudah itu masyarakat adat itu kemudian menjadi garda terdepan untuk kemudian melegalkan ya hal-hal yang menjadi keinginan dari mafia tadi itu. Nah, itu yang kemudian daerah Labuan Bajo ini, Kabupaten Manggarai Barat, harus kemudian berani untuk kemudian menetapkan wilayah-wilayah adat tadi itu, mengakui, mengukuhkan, dan berani untuk mengambil porsi untuk memediasi masyarakat-masyarakat adat yang masih berkonflik. Oke. Kita tahu sendiri ya, sudah makan korban banyak ini. Bukan cuma di wilayah Labuan Bajo saja, tapi keseluruhan Manggarai. Berani untuk memediasi, hentikan segera masa-masa lalu tadi itu, coba menggali lebih jauh, melibatkan banyak sektor, untuk kemudian mengedepankan kemauan bersama bahwa tanah itu untuk rakyat sendiri. Hentikan semua ini, dan yang kita harapkan sekarang ini pemerintahan daerah itu berani menerobos itu, berani untuk merajut hal-hal yang sudah terpisahkan, wilayah-wilayah adat atau pengalaman-pengalaman yang sempat melukai masyarakat adat satu dengan masyarakat adat lain. Itu yang saya harap, saya inginkan, komitmen kepada pembenahan, perbaikan-perbaikan ke arah wilayah-wilayah adat, otoritas adat itu yang harus dipertemukan kembali untuk ke depannya. Sekian dulu, Kai. Oke, Bung Francis, saya catat poinnya tadi bahwa ini pesan penting buat karena Mabar baru ada pemimpin baru, saya pikir isu agraria harus menjadi isu prioritas dalam konteks pembangunan. Karena kalau ini bisa diselesaikan, saya kira berbagai macam persoalan yang selama ini tidak terselesaikan itu bisa satu persatu lah, bisa teratasi. Saya kira ini poin penting tadi. Silakan Bung Satria, cepat saja menanggapi tadi komentar-komentar dari peserta diskusi. Kalau tambahan dari saya ya, maksudnya untuk agar mafia tanah ini tidak selalu ada di Labuan Bajo, saya kira mungkin pemerintah daerah harus hadir sih. Terlebih kepala daerah yang baru terpilih. Maksudnya pemerintah di sini satu sisi harus hadir untuk menyelesaikan masalah agraria itu sendiri, terus mereka juga harus serius menata aset dan sebagainya, sehingga tidak ada lagi muncul mafia-mafia lain lagi dan sebagainya untuk kedepannya. Karena rata-rata mafia tanah di Labuan Bajo ini kan itu seperti kelompok terbesar. Itu kelompok itu secara berjemaah mereka melakukannya, mulai dari pemerintah desa itu sendiri, terus mulai dari oknum di BPN itu sendiri, terus sisi pemerintah daerah juga sendiri ikut terlibat dan sebagainya. Sehingga ya posisi pemerintah saya kira mungkin harus hadir sih untuk menyelesaikan masalah ini dengan membentuk tim satgas untuk menata-nata aset mereka dan sebagainya. Terus kedua, saya pikir pihak BPN harus memberikan informasi terbuka ya kepada publik, sekira-kira mekanisme apa sebenarnya untuk mengurus sertifikat dan sebagainya, apakah tidak membutuhkan jasa calo dan sebagainya untuk mengurus sertifikat, karena rata-rata memang masyarakat seperti yang disampaikan Pak Yos tadi ya, memang masyarakat Labuan Bajo itu mengurus sertifikat itu jika kalau tanahnya mau diperjualbelikan, karena rata-rata harga tanah itu yang memiliki sertifikat itu dipastikan mahal, yang tidak memiliki sertifikat pastikan murah. Ya, dengan informasi yang terbuka yang disampaikan oleh BPN sehingga masyarakat memahami cara mengurus sertifikat, berarti tidak melibatkan calo nanti untuk mengurus sertifikat dan sebagainya. Begitu juga pemerintah desa harus benar-benar memberikan informasi yang detail kepada masyarakat tergantung soal posisi tanahnya dan sebagainya. Karena rata-rata yang tren 2 tahun terakhir sebenarnya
pemerintah desa itu sendiri juga ikut terlibat, baik masyarakat adatnya dan lain sebagainya, sehingga masalah tanah itu tidak akan selesai. Itu saja tambahan-tambahan dari saya. Kira mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi muncul mafia-mafia baru lagi di Labuan Bajo ini. Saya kira ini mempertegas tadi poin-poin sebelumnya bahwa pemerintah daerah itu harus menjadi bagian penting, karena kenapa pemerintah daerah ya selama ini juga dalam kasus-kasus terakhir kan justru biang masalah juga ada di pemerintah daerah sebagai pemegang otoritas gitu, maupun yang menentukan decision making gitu. Jadi saya pikir ini poin penting bahwa Pemda juga harus menjadi sentral dari upaya mendorong penyelesaian masalah-masalah yang ada. Bung Fenan, apakah ada tambahan yang saya perlu kira dipertegas? ya, semua poin tadi sudah hampir disampaikan oleh ketiga pembicara sebelumnya. Saya hanya mau menekankan kembali bahwa memang Manggarai Barat sekarang ini dengan pariwisata sebagai leading sektor utamanya, memang konteks ekonomi politik pembangunan di Labuan Bajo atau di Manggarai Barat secara umum ketika dikomparasikan dengan daerah yang lain yang ada di NTT ini memang menjadi hal yang sangat menuntut kerja lebih lah kalau menurut saya. Dan saya sepakat sekali tadi dengan rekomendasi 3 pemantik sebelumnya bahwa penguatan representasi politik di level daerah itu menjadi hal yang sangat penting gitu ya. Terutama sekarang misalnya dengan Labuan Bajo, semua kendali kebijakannya itu dari pusat dan rata-rata regulasinya semuanya berdasarkan hasil keputusan eksekutif dan bukan lagi legislatif. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting tentunya bagi penting sekali penguatan representasi politik di level daerah sehingga kemudian bisa mengurus semua hal-hal yang tadi, khususnya isu sentral agraria ini, dan saya kira inilah yang perlu kita dorong di pemimpin yang baru. Sekian. Oke, terima kasih Bung Fenan penegasannya. Saya kira ini yang terakhir ya, ada Bung Nelson dan juga ada Bung Yonis Meutindi. Saya kira cepat saja untuk meresponnya, gitu, karena kita juga terbatas dengan waktu gitu. Silakan Bung Nelson. Setelah itu Bung Yonis menanggapi dengan cepat ya. Selamat malam untuk semuanya. Saya hanya mau ini saja, tanya tentang seberapa besar sih kolaborasi antara lembaga-lembaga negara, khususnya itu BPN dengan kepolisian. Karena yang selama ini yang saya lihat dari pengalaman-pengalaman ini, kan ini sudah makan korban 2 orang yang di menjerita atau di mana itu. Terus yang kemarin di Lembor, yang pertama kaca dengan Nangalili. Habis itu di tanah di Pancaran, di toko di Pancaran di Lembor itu. Yang saya bingung itu kenapa setelah bawa parang baru muncul polisi, gitu kan? Untung saja tidak ada korban di Lembor itu. Seharusnya bagaimana ya? Ada upaya pencegahan sebelum adanya kejadian-kejadian itu. Karena menurut saya BPN juga tahu mental-mental orang Manggarai ini seperti apa. Kalau misalnya masalah tanah itu pasti cepat loh mereka bawa parang. Saya takutnya itu saja ada korban. Kita ini maunya damai-damai kan. Kalau misalnya kolaborasinya dengan lembaga kepolisian itu tunggu bawa parang dulu baru muncul polisinya, susah coy kalau di Manggarai ini. Itu menurut saya. Yang kedua, saya mau tanya juga tentang ada tidak yang tahu dari pemantik-pemantik kita ini tentang bagaimana strategi kepala BPN yang baru ini. Istilahnya sudah ada program-program dasar dari peraturan-peraturan pemerintah yang ada untuk kepala BPN. Tapi yang saya mau tanya, ada tidak dia punya strategi pribadi begitu? Program pribadinya dia. Gitu kan? Karena yang saya lihat yang selama ini BPN lakukan itu hanya berdasarkan peraturan itu saja. Untuk inisiatif dari kepala BPN sendiri saja itu
kurang sekali. Kira-kira apa? Ada yang tahu tidak? Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini Tuan Tanah dari Lembor ini. Saya kira kegelisahan yang penting ditanggapi juga. Kira-kira seperti apa antisipasinya ketika ada konflik itu? Karena beberapa persoalan agraria di Manggarai Barat itu kan sudah memakan korban. Kira-kira mekanisme antisipasi seperti apa? Bung Meo, Bung Yonis, silakan. Cepat saja, Bung. Baik, terima kasih Om Bian. Selamat malam untuk semua. Ini hanya sekedar sharing bahwa yang saya ingin tanyakan tuh, apa sih kiat-kiat membangun imajinasi bersama di kalangan masyarakat adat? Karena ini yang menjadi persoalan ketika imajinasi tersebut tidak dimiliki oleh masyarakat adat. Kenapa? Masyarakat adat selalu memikirkan bahwa bagaimana tanahnya bisa dijual. Itu yang sekarang kita melihat problem. Bagaimana kiat-kiat dasar kalau kita tidak bisa mengharapkan elit-elit, bagaimana memperkuat basis masyarakat tentang pengetahuan budaya literasi tentang tanah di Manggarai maupun di Flores pada umumnya. Saya juga tidak sepakat sertifikasi tanah. Itu yang menjadi soal bahwa itu memberi peluang kepada masyarakat adat untuk kehilangan tanah. Kami beberapa pemuda di kampung yang memiliki tanah menolak adanya sertifikasi tanah yang mengatasnamakan pribadi. Kami justru lebih mendorong kepada tanah yang dimiliki sertifikasi satu orang, tapi dikerjakan secara bersama. Dan itu kiat-kiat untuk membangun kolektivitas bersama. Bahwa persoalan politik dalam tingkat elit kita perlu melihat, tetapi basis persoalan di masyarakat adat harus kita dalami secara baik. Saya rasa begitu. Bagaimana tanggapan bahwa kiat-kiat real nyata kita hidup di masyarakat, kita membangun kesadaran politik masyarakat adat, bukan hanya membangun kesadaran politik dari elit-elit yang notabene susah untuk kita bendung. Terima kasih. Oke, berarti poinnya Om Yonis bagaimana memperkuat masyarakat adat dengan kesadaran kolektifnya kan? Ya, kolektifnya, kesadaran kepemilikannya itu saya rasa sudah mulai hilang di. Siap. Itu. Siap. Terima kasih, Bung Yonis. Mungkin Bang Iwan cepat saja merespon poin-poin terakhir ini. Silakan Bang Iwan. Aku dulu ya. Silakan. Ya, sorry Bung Juru. Ya. Saya ada di ruangan banyak orang ini. Jadi nyaman ini ada masker. Oke. Jika melihat apa yang disebut dengan perjuangan masyarakat adat terhadap tanahnya, memang saya setuju bahwa apa yang disebut dengan perlindungan terhadap, suara saya jelas ya, Bung Juru? Jelas. Yang pertama tentang bagaimana model tentang hak atas tanahnya. Memang model hak atas tanah bagi masyarakat adat itu sebaiknya memang menghindari kepemilikan pribadi. Kalaupun apa yang disebut dengan kepemilikan hak atas tanah pribadi itu sebaiknya dalam konstruksi di atas hak pengelolaan masyarakat adat. Jadi secara tata ruang itu kontrolnya masih berada di dalam adat. Kenapa? Karena itulah yang akan menjadi identitas yang paling kuat bagaimana mempertahankan keberlangsungan dari adat setempat. Nah, yang paling menjadi riskan itu adalah, riskan ini dalam arti begini, bagaimanapun modal dan keinginan pemerintah untuk masuk dan berinteraksi dengan si masyarakat adat itu semacam apa. Nah, inilah yang saya katakan pentingnya kita sebagai aktivis dan juga sebagai kelompok yang ingin juga melihat bagaimana masyarakat adat itu makin berdaya dan maju, itu ketika berhadap-hadapan atau masuknya modal itu bagaimana pola interaksinya. Kenapa? Karena kalau saya asumsikan misalnya begini,
Kalau modal masuk, kemudian penguasaan masyarakat hukum adat atas wilayah telah diakui dan dilindungi, dan modal ingin masuk, tentu harus punya apa yang disebut dengan bagaimana pola-pola interaksi sehingga makin bisa ya ketika berhubungan atau juga bekerja sama atau juga menolak kehadiran mereka itu punya ruang yang bisa dilaksanakan. Sebagai contoh misalnya, ini di ruang yang non masyarakat hukum adat. Kalau seandainya sejak lama pemerintah kita mengimajinasikan kawasan-kawasan industri di wilayah-wilayah Kerawang, Bekasi, sejak dahulu kala itu, masyarakat itu dilarang menjual tanahnya, namun menjadi bagian dari kepemilikan saham bagi kawasan-kawasan industri tersebut, mungkin cerita perkembangan wilayah-wilayah tersebut akan berbeda dari kenyataan yang ada hari ini. Itu contoh di masyarakat, bukan masyarakat adat. Nah, bagaimana model-model masyarakat hukum adat ketika bertemu dengan modal? Mungkin kita harus punya referensi di tempat-tempat lainnya. Apakah di tempat-tempat lain, Sumatera Barat, kemudian mungkin ada beberapa di Bali, dan mungkin ada pengalaman sendiri di Manggarai. Namun basisnya itu harus ada pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat, khususnya di bidang hak agraria, baik itu pengelolaannya, kepemilikannya, pengusahaannya, dan pemanfaatannya dalam rencana ke depan. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam ruang demikian? Tentu harus memfasilitasi dalam kerangka kebijakan yang tepat. Selanjutnya, di ruang itulah kita bisa memastikan bahwa keterukuran bagi perkembangan masyarakat kita ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, apa yang disebut dengan kearifan lokal terus terjaga, tetapi juga apa yang disebut dengan tawaran-tawaran kemajuan itu saya sebenarnya agak kurang setuju menyebutnya tawaran-tawaran kemajuan. Tawaran-tawaran modal itu bisa dikerangkakan atau dikanalkan dengan cara yang baik. Itu sisi ideal. Namun kita menghadapi satu hal yang luar biasa berbeda dari itu. Apa itu? Kita sedang menghadapi perampasannya, kita sedang menghadapi perampasan yang dalam kerangka yang sifatnya administratif, kebijakan, bahkan langsung dengan kasar, pembunuhan, kemudian dirampas langsung, dan lain sebagainya itu, yang tentu kita memerlukan apa yang disebut bagaimana mempertahankan lokasi tersebut. Yang kedua, ada juga lokasi-lokasi yang telah terampas, jauh-jauh hari telah terampas. Bagaimana mengembalikannya? Itulah yang disebut dengan bagaimana kita menghadapi varian-varian konflik agraria yang nyata hari ini. Dan juga langsung mengharapkan apa yang disebut dengan perubahan-perubahan ke depan itu bisa dikerangkakan. Terakhir, saya kira kawan-kawan sekalian, memang dengan lahirnya berbagai produk kebijakan, apakah itu Undang-Undang Cipta Kerja, ataukah di lokasi teman-teman di NTT disebut dengan proyek strategis nasional, kawasan ekonomi khusus, secara gampang disebut dengan pembangunan Bali Baru, itu semua membutuhkan apa yang disebut dengan menghadapi 3 masalah sekaligus. 1, soal perampasannya, yang kedua soal mengembalikan yang telah terampas, dan yang ketiga mengalternatifkan imajinasi pembangunan yang ditawarkan oleh modal internasional dan nasional itu dalam kerangka kita bukan cuma alternatif, tetapi mengarahkannya kepada people drive di area setempat. Aku kira itu, Bung. Oke, terima kasih Bang Iwan. Saya pikir semua poin-poin yang disampaikan baik oleh penanggap maupun pemantik sudah tersampaikan secara baik, dan saya pikir juga karena kita terbatas dengan waktu, poin-poin yang ada dalam diskusi ini sudah
sebenarnya mewakili apa yang menjadi persoalan yang ada di Manggarai Barat maupun di Indonesia secara keseluruhan. Kalau saya catat tadi sebagai poin kesimpulan kita bahwa problem mendasar dari mafia tanah itu harus diletakkan dalam konteks, problem mendasarnya harus diletakkan di dalam konteks politik hukum yang berorientasi pada investasi, dan itulah yang melahirkan ekosistem dari mafia tanah. Dan dalam mengatasi itu maka penting kiranya untuk memikirkan agenda-agenda perubahan baik di dalam negara, dan yang paling penting adalah membangun imajinasi kolektif yang alternatif dengan memperkuat masyarakat, baik ini masyarakat adat maupun masyarakat dalam arti secara luas gitu. Jadi kesadaran alternatif itu penting sebagai pintu masuk. Saya pikir itu hal-hal yang menjadi poin-poin dari diskusi kita. Sekali lagi terima kasih Bang Iwan Nurdin. Semoga beberapa waktu ke depan bisa berjumpa lagi di Jakarta. Terima kasih juga buat Siap, kita ngopi. Siap Bang. Nanti sepertinya saya dengan Bang Willy Samadi akan main-main ke Jakarta nanti. Terima kasih juga buat Bung Frantis dan juga Bung Satria yang sudah berbagi pengalamannya, dan juga terima kasih buat Mas Venan dari Sun Spirit. Terima kasih buat peserta yang sudah dengan setia mengikuti proses diskusi ini, dan juga teman-teman yang memberi tanggapan sekaligus pertanyaan-pertanyaan kritis di dalam forum ini. Kita berjumpa lagi di forum Zoom in on Flores minggu depan. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bang Iwan, terima kasih Om Francis, Om Satria. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih Bang Iwan.